Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Mari kita belajar kembali dengan mata pelajaran prakarya kelas 9. Dengan subtema pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Bersama Guru Prakarya Maya Dewi Purnama SPDI. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat bahan pangan tersebut menjadi mudah dan cepat rusak. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan. Cara pengolahan bahan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan curing. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang pertama, jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, gurame, dan sebagainya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Kemudian, ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti berikut. Yang pertama, ikan bandeng, kemudian ikan kakap. Selanjutnya, ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah seperti berikut. Yang pertama, ikan tuna, kemudian ikan tenggiri, kemudian ikan kembung, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Selanjutnya adalah daging. Beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yang pertama adalah daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, terbagi menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri. Kemudian daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, daging sapi dapat diolah menjadi aneka masakan. Selanjutnya, daging kerbau. Ciri khas dari daging kerbau yaitu berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tempat asal hewan ini, pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Kemudian, daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. Kemudian telur.
Telur dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Telur dapat diolah menjadi berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, menjadi berbagai hidangan lezat bergizi seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin, dan lain-lain. Yang terakhir adalah susu. Susu merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu binatang, biasanya sapi, banyak diolah menjadi berbagai produk misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan ice cream. Ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai zat pembangun, kemudian cadangan makanan dan sumber energi, selanjutnya sintesis antibodi, hormon, dan enzim, kemudian pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, serta pembentuk dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Metode pengolahan. Metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu biasanya dengan metode merebus atau boiling, mengkukus atau steaming, menggoreng, fried, membakar, grilling, dan memanggang atau di oven. Tahap pengolahan. Sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan, termasuk bumbu dan rempah yang akan digunakan. Bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa yang dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Berikut ini beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. Yang pertama adalah cabai. Ada berbagai jenis cabai yang dikenal di Indonesia, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, dan cabai hijau besar. Cabai memberikan rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. Selanjutnya adalah bawang. Bawang merah memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, serta bersifat antimikroba. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan tangkainya. Kemudian bawang putih. Selain memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, bawang putih juga baik bagi kesehatan karena mengandung zat yang berfungsi menurunkan kolesterol dan juga memiliki kandungan antimikroba yang kuat seperti bawang merah. Selanjutnya, jahe. Rasa rimpang ini pedas dan agak sedikit pahit. Jahe banyak digunakan sebagai bumbu dalam olahan ikan dan daging. Pada olahan ikan, jahe dapat mengurangi bau anyir atau amis ikan. Selain untuk bumbu, jahe juga nikmat dibuat minuman penghangat. Kemudian lengkuas. Umbi berserat kasar agak keras, berwarna putih kecoklatan atau kekuningan. Terdapat dua jenis lengkuas, yaitu lengkuas merah dan lengkuas putih. Jenis yang umum digunakan sebagai bumbu adalah berwarna putih, sementara yang berwarna merah biasa digunakan sebagai obat tradisional, tetapi dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan. Rasanya sedikit pedas, ketir, dan memiliki aroma yang khas. Selanjutnya adalah kencur. Umbi kencur berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memberi rasa segar dan aroma khas pada masakan. Selain sebagai bumbu masak, umbi kencur juga digunakan sebagai obat tradisional. Selanjutnya adalah kunyit. Umbi kunyit berwarna kuning hingga orange, rasanya pedas. Dipakai sebagai aromatik dan juga memberi warna kuning alami pada masakan. Selain sebagai bumbu masakan, umbi kunyit juga digunakan sebagai obat tradisional. Selanjutnya, jinten. Biji-bijian berbentuk agak pipih, lembut, berwarna kuning kecoklatan, bau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu, memberi aromatik segar pada masakan. Kemudian, pala.
Biji pala adalah biji dari buah pala yang berdaging kuning, muda, kehijau-hijauan. Buahnya dapat dibuat manisan atau sirup. Bijinya dibuat bumbu penyedap, rasanya sedikit pedas dan getir serta berbau wangi. Selanjutnya, kulit kayu manis. Kulit kayu manis adalah kulit bagian dalam sejenis pohon, baunya manis dan harum. Pada masakan, kulit kayu manis memberikan aroma manis dan harum. Kemudian, kembang pekak atau bunga lawang. Buah berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyedap rasa pada masakan, memberi aroma harum segar pada masakan. Selanjutnya lada atau merica. Buah ini berbentuk bulat kecil seperti ketumbar, tetapi lebih keras, berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya pedas seperti cabai. Buah ini digunakan sebagai bumbu pemberi rasa hangat atau pedas pada masakan serta aroma yang khas. Selanjutnya ketumbar. Buah ketumbar berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kekuning-kuningan dan agak lunak, memberi bau harum yang khas pada masakan dan rasa gurih. Yang terakhir, kapulaga. Sejenis buah agak bulat, berwarna putih atau kekuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga. Berbiji banyak kecil, terlindung dalam salut biji, berwarna keputihan berwarna coklat kehitaman. Buah ini memberi aroma harum dan segar pada masakan. Nah teman-teman, demikian materi kita hari ini tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Sampai jumpa. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hebat yang mau belajar. Disukupkan sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.